Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriawan. Saya dari KIP Siliwangi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan perkembangan psikologi pada remaja awal. Apa sih masa remaja itu, kan? Masa remaja itu merupakan masa yang tidak terlupakan panjang sejarah. Masa perkembangan setiap individu, masa remaja ditandai dengan gejolak semangat muda yang membiru, sehingga dalam setiap tingkah lakunya selalu ada sesuatu hal yang unik gitu. Terus para remaja masa kini pun sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Apa sih yang dimaksud dengan tempat yang jelas itu? Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi juga belum juga dapat diterima secara penuh untuk golongan dewasa gitu. Di sini ada transisi remaja awal, proses transisi ya. Proses transisi remaja awal yaitu 10 sampai 12 tahun masuk ke masa pra-remaja atau masa pra-pubertas gitu. Terus yang kedua ada umur 12 sampai 15 tahun masuk ke remaja awal atau pubertas. Terus yang ketiga itu 15 sampai 18 tahun masuk kepada masa remaja pertengahan gitu. Selanjutnya yaitu perubahan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja gitu, yang berdampak terhadap perubahan psikologis. Pada mulanya tanda-tanda perubahan fisik masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Lalu selanjutnya yaitu 5 ciri orang yang beranjak dewasa menurut Jeffrey Arnett. Yang pertama yaitu eksplorasi identitas, yaitu relasi romantis dan pekerjaan ya. Terus yang kedua ada ketidakstabilan atau sama dengan tempat tinggal, relasi romantis, pekerjaan, dan pendidikan. Terus yang ketiga yaitu self focus atau kurang terlibat dalam kewajiban sosial, melakukan tugas dan berkomitmen terhadap orang lain, memiliki golongan besar atau otonomi besar dalam mengatur kehidupan sendiri gitu. Yang selanjutnya ada falling in between. Falling in between ini tidak menganggap remaja atau sepenuhnya dewasa. Selanjutnya ada usia dengan berbagai kemungkinan individu memiliki peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Baik, di slide selanjutnya yaitu di perkembangan kognitif ini, menurut Piaget berpikir formal operasional seperti usia remaja 11 sampai 15 tahun itu cara berpikir lebih logis, abstrak, dan idealistik. Namun dari segi kuantitas, jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja, sehingga mereka berpikir lebih sistematis dan terampil. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Pada tahapan kognitif itu ada 7 ya, yaitu yang pertama ada tahap perolehan atau acquisitive stage. Di tahap ini di mana anak remaja mempelajari suatu informasi dan keterampilan, namun besar melakukan dengan sekadar mendapatkannya sebagai persiapan untuk keterlibatan di dalam susunan masyarakat. Individu dewasa awal ini mendapatkan melalui jalur pendidikan yang juga menjadi bagian dari proses perkembangan kognitif remaja. Yang kedua ada tahap pencapaian atau achieving stage, yaitu di mana di tahap ini orang dewasa yang berarti mereka menggunakan pengetahuan untuk mendapatkan keahliannya
dan kemandiriannya sebagai tujuan pribadinya. Dan di tahap ini juga pencapaian prestasi individu di mana mulai memiliki kemampuan untuk mempraktekkan semua potensi intelektual, bakat dan minat, pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki individu tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap tanggung jawab atau responsible stage. Di sini di tahap ini merupakan tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa paruh baya ketika mulai memikirkan tujuan atau jangka panjang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Itu tanggung jawab tersebut dilakukan secara etika, moral, pekerjaan, sosial dan masyarakat dan keluarga. Penerapan sosial ini atau psikologi kognitif ini dalam tingkah laku dan karakteristik perkembangan individu, aspek kognitif serta perkembangan emosi usia dewasa juga perlu untuk diketahui. Terus yang selanjutnya ada tahap eksekutif atau executive stage. Di tahap ini adalah masa di mana dewasa paruh baya atau dewasa tengah mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Biasanya sih di individu tersebut telah mencapai puncak karirnya sehingga memiliki pekerjaan yang mapan, termasuk peran dan tanggung jawab yang lebih besar seperti keluarga, seperti itu. Dan juga tanggung jawab yang tidak ada pada tahap yang sebelumnya gitu. Terus yang kelima ada tahap reorganisasional atau reorganisational stage. Di tahap ini dalam perkembangan kognitif pada orang dewasa ini awalnya tidak ada dalam fase sebelumnya. Akan tetapi ketika manusia berumur panjang menuntut adanya klasifikasi yang membagi masa dewasa akhir menjadi 3 bagian, maka tahap ini diusulkan. Ketika dewasa akhir memasuki masa pensiun dari pekerjaannya dan mulai mengatur kembali hidup mereka di sekitar aktivitas yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan, misalkan yaitu mengatur surat wasiat, merubah pengarahan medis atau mengatur keuangan untuk melindungi aset-asetnya dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada tahap reintegrasi atau reintegrasi stage. Di tahap ini di mana seseorang mencapai usia 70 tahun. Pada usia ini sedikit kebutuhannya untuk mendapatkan pengetahuan itu atau penggunaan aktif dan pengetahuan yang didapatkan di tahap-tahap sebelumnya. Jadi merupakan tahap di mana individu lanjut usia mulai mempersiapkan kematian, melepaskan diri dari duniawi, lalu merenungkan pencapaian mereka, mengolah dan memproses pengalaman yang didapatkan selama hidup, merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam perjalanan hidupnya untuk mencari makna dan arti dari kehidupan sendiri. Terus yang terakhir yaitu tahap legasi atau legacy creating stage. Ketika di tahap reintegrasi ini sedang berjalan atau mendekati utuh, orang yang lanjut usia kemungkinan akan membuat instruksi atau untuk orang-orang yang ditinggalkannya mengenai kepemilikan barang-barang, aset, dan sejarah hidupnya, atau sehingga menuliskan cerita hidupnya sebagai warisan bagi orang-orang yang tercinta. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan banyak yang salah ataupun ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.